Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1221. Namun, Tuan Tua Lagorio menggelengkan kepalanya. Apapun yang telah terjadi, kita tidak bisa membunuhnya. Jika berita tentang ini tersebar, keluarga Lagorio kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kenapa, Tuan Tua? Kita bisa menyingkirkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, dia adalah salah satu anggota keluarga Lagorio kita, tetapi sekarang dia adalah kaki tangan musuh yang bersedia bekerja untuk keluarga White. Mungkinkah keluarga lain akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada kita jika kita membunuhnya? Penatua pertama mengerutkan kening, tidak bisa memahami logika Tuan Tua Lagorio. Tuan Tua Lagorio menjawab, anak-anaknya telah tewas karena berjuang untuk keluarga Lagorio kita di masa lalu, sedangkan dia sendiri tidak melakukan kesalahan apapun kepada keluarga Lagorio kita. Tidakkah orang lain akan mengatakan kita adalah keluarga yang biadab ketika berita tentang masalah ini tersebar? Tuan Tua Lagorio meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan melihat ke area tempat Xavier pergi. Kemudian dia berbicara lagi. Dia sudah mati jika dia memihak Lily dari awal, namun dia tetap memilih untuk berpihak kepada keluarga White untuk membalas kebaikan mereka. Mengirim Lily kembali ke sini dalam keadaan hidup adalah tindakan murah hati baginya. Pada saat ini, Trenton juga mengangguk. Benar, jika tidak ada yang mengawal Lily kembali, setelah kekuatan bertarungnya dihancurkan, siapa yang akan mengetahui bahaya apa yang akan Lily hadapi saat dia pulang sendirian? Tentunya, keluarga White tidak akan mengirim seseorang untuk mengawal Lily kembali. Tindakan Xavier yang secara proaktif mengirim putriku kembali ke sini, bisa dianggap dia melakukan sesuatu yang hebat untuk keluarga Lagorio kita. Penatua pertama, setelah mendengar pikiran rasional keduanya, akhirnya mengangguk tanda mengerti. Kalian benar, aku baru saja bertindak sembrono karena dorongan ingin membalas dendam. Untungnya, Tuan Tua menghentikanku, atau aku akan melakukan sesuatu yang akan kusesali seumur hidup. Lagi pula, Xavier mengirim nyonya tertua kembali, tanpa ada yang memerintahkannya, dan jika aku membunuhnya saat ini, kita akan mendapat beban berat jika orang-orang mengetahuinya. Baiklah, mari kita lupakan kejadian hari ini, kita akan menjadi musuh mereka di masa depan. Kita bisa menyerang tanpa menahan diri saat kita bertemu dengannya lagi. Tuan Tua menghela nafas panjang sebelum dia menambahkan. Lily telah memberi kita banyak bahan material peningkatan bela diri selama 2 hingga 3 tahun ini, dan keluarga kita telah berkembang cukup baik. Meskipun keluarga kita masih belum bisa mengalahkan mereka saat ini, namun, jika kita saling bertarung, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus membuat strategi dan rencana yang sempurna jika kita ingin membalaskan dendam Lily. Diana ikut menimpali dengan marah. Tidak dapat disangkal bahwa Nash bertanggung jawab dengan bagaimana putriku berakhir dalam kondisi seperti ini. Aku tidak habis pikir, kenapa dia harus membawa Joan dan Jack kembali. Semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia seharusnya hanya fokus untuk mencari cucuku dan menjadikannya kepala keluarga White di masa depan. Dalam hal ini, dialah yang bersalah, dan itulah sebabnya putriku melakukan sesuatu yang ekstrim seperti itu. Pria parubaya yang sedikit lebih muda juga berkata dengan marah. Kita harus membalaskan dendam saudara perempuanku, sayangnya, sudah lebih dari 4 bulan, dan kita masih belum menemukan Lance, bahkan, kita tidak mendapatkan petunjuk sedikitpun di mana dia berada. Pencarian ini akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit, karena bukan hanya dia yang menghilang, tetapi juga tidak ada petunjuk dengan pemuda dari keluarga lainnya. Bagaimanapun, mereka pergi berburu harta karun bersama-sama. Tidak peduli apa, mari kita kirim beberapa orang-orang kita, untuk mencari keberadaan Lance mulai besok dan seterusnya. Jika kita tidak melakukan semua itu, Lily akan selalu merasa gelisah. Tuan Tua Lagorio menjawab sambil tersenyum pahit. Bab 1222. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan segera matanya menyala. Oh ya, aku hampir lupa, 1 bulan dari sekarang, akan ada kompetisi seni bela diri di antara generasi muda, dari seluruh keluarga bayangan dan keluarga tersembunyi, kan? Kompetisi seni bela diri ini, akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Mungkin, kita bisa menggunakan kompetisi itu, untuk keuntungan kita. Mata Trenton ikut berbinar, setelah dia mendengar ayahnya mengatakan ini, dan dengan tersenyum menambahkan. Ya, itu benar, ini adalah kompetisi yang cukup besar. Keluarga White pasti sedang menderita kerugian besar setelah apa yang terjadi kali ini.
Jika kita memberitahukan keluarga lain tentang kejadian ini, maka banyak keluarga yang kekuatannya sebanding dengan keluarga White, mereka tidak akan setuju dengan posisi keluarga White saat ini. Di sini, Trenton berhenti sejenak, kemudian menambahkan. Awalnya, kekuatan keseluruhan keluarga White hampir sama dengan keluarga lainnya. Tapi sekarang, setelah keluarga White mengalami perang saudara, tentu saja, kekuatan keluarga White pasti berkurang secara drastis. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kejadian ini untuk menghasut keluarga bayangan lainnya, agar mereka mendepak keluarga White dari keanggotaan 8 keluarga bayangan. Trenton melanjutkan berbicara, dengan senyum sinis di wajahnya. Diana memikirkannya sejenak, kemudian dia berkata. Beberapa keluarga bayangan memiliki keretakan yang cukup besar dengan keluarga White, seperti keluarga Cabello. Juga, ada beberapa keluarga bayangan yang memiliki perselisihan kecil dengan keluarga White. Jika kita bisa membuat perpecahan di antara mereka dan memperdalam konflik mereka, maka kita bisa bekerja sama dengan keluarga itu. Jika hal itu terwujud, ada kemungkinan bagi kita untuk menang jika kita melawan keluarga White bersama-sama. Tuan Tua Lagorio juga mengangguk dan berkata. Sepertinya, bekerja sama dengan keluarga lain akan menjadi satu-satunya pilihan bagi kita jika kita ingin membalas dendam kepada keluarga White. Kita akan mengalami kegagalan yang besar jika kita berencana untuk melenyapkan keluarga White sendirian. Diana mengerutkan kening ketika dia memikirkannya. Meskipun keluarga ini memiliki kesalahpahaman dengan keluarga White, tetapi perselisihan itu tidak terlalu besar. Sebelumnya, beberapa keluarga bayangan menekan keluarga White dan tidak ingin mereka bangkit, tetapi Nash sangat pandai dalam menangani masalah. Dia mendisiplinkan bawahannya dan tidak akan membiarkan mereka memiliki konflik dengan keluarga yang lain. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk membuat keluarga mereka dan keluarga White memulai perang hanya dengan kesalahpahaman belaka. Tuan Tua Lagorio mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pasti akan ada kesempatan untuk membuat mereka bertarung satu sama lain. Kalau tidak, kita akan menciptakan masalahnya sendiri." Sejak saat itu, keluarga Lagorio mempersiapkan diri untuk membuat skema dan plot agar keluarga White menjadi musuh publik. Di sisi lain, Jack bangun pagi-pagi dan segera pergi untuk mandi. Segera setelah itu, dia berjalan ke taman dan melihat Danila sudah menunggunya di sana. Sambil tersenyum, Jack berbicara. "Kamu bangun pagi-pagi sekali, Nona muda Cabello." "Huff, aku sengaja melakukan semua itu. Kamu mungkin akan menyelinap pergi jika aku bangun kesiangan. Apa yang harus aku lakukan saat itu?" Danila mengatupkan mulutnya yang lembut dan meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya sebelum dia berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Aku akan mengikutimu selama 2 hingga 3 hari ini sebelum kecakapan bertarungku kembali. Aku akan pergi ketika aku bisa menggunakan energi Qi di tubuhku lagi. Baiklah, kamu bisa mengikutiku jika kamu merasa baik-baik saja dengan melelahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu tidak bisa memintaku untuk menggendongmu ketika kita bepergian untuk perjalanan yang begitu panjang, kan?" Jack mengangkat bahu dan berjalan menuju pintu masuk utama. "Aku tidak pernah memikirkan itu, kamu sendiri yang memikirkannya." Wajah Danila berwarna merah jambu saat dia mengikuti di belakang Jack. Dia kemudian mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu memiliki pemikiran semacam itu sejak kamu menggendongku kemarin? Apakah kamu ingin memanfaatkanku lagi?" Bab 1223. Jack terdiam, dia tidak bisa mengerti bagaimana Danila mempunyai pemikiran semacam itu. "Tampaknya, kamu sangat percaya diri dengan kecantikanmu. Itu pasti, kecantikanku terlihat jelas bagi semua orang." Danila memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia mengikuti di belakang Jack, meskipun dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia katakan. "Namun, karena kamu telah menyelamatkanku kemarin, kurasa, aku bisa membiarkanmu menggendongku lagi." Fakta bahwa Jack mengizinkan Nikini bergabung dengan keluarga utama, membuat Danila melihat Jack dengan cara yang berbeda. Sepertinya, Jack adalah seseorang yang cukup baik, dan tindakannya bisa memenangkan hati banyak orang. Itulah yang menyebabkan anggota keluarga cabang sepenuhnya mengagumi Jack. Saat mereka berjalan menuju pintu masuk utama, Jack memperhatikan bahwa Mason dan yang lainnya sudah ada di sana, menunggu kedatangan mereka. "Kalian semua bangun pagi-pagi sekali." Jack tersenyum, dan merasa sedikit tersentuh dengan tindakan mereka. Jelas, mereka ingin mengantarnya pergi. "Tuan Muda Jack, kami menyiapkan kuda yang bagus untukmu, dan ini adalah kuda terbaik di antara semua kuda yang ada di sini." Mason membawa seekor kuda, dan dengan tersenyum menjelaskan. "Ini adalah kuda naga darah, dan bisa dianggap sebagai monster tingkat rendah.
Kuda ini sangat cepat, tidak akan memakan waktu lama bagimu untuk mencapai keluarga cabang berikutnya. Poin terpenting adalah, kamu bisa menghemat energi Qi di tubuhmu, jika kamu tidak menggunakannya untuk terbang ke sana kemari, bukan? Ekspresi Jack berubah sedikit runyam, ketika Mason menjelaskan semuanya. Hadiah yang kamu siapkan untukku, terlihat cukup bagus. Akan tetapi, aku belum pernah menunggang kuda sebelumnya, dan aku tidak tahu bagaimana harus menungganginya, meskipun jika kamu memberikannya kepadaku. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Jack tidak tahu cara menunggang kuda. Banyak kerumunan yang tercengang ketika mendengar jawaban Jack. Semua orang adalah praktisi seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka tahu cara menunggang kuda. Jack, seorang tuan muda dari keluarga utama, tidak tahu cara menunggang kuda, yang membuat mereka sangat bingung. Namun, setelah mereka memikirkannya sebentar, semuanya terasa masuk akal. Jack, berbeda dari praktisi seni bela diri yang lain, karena dia kembali dari dunia luar. Sangat normal bahwa, di dunia luar, dia tidak berlatih mengendarai kuda naga darah. Aku tahu bagaimana cara menunggang kuda. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi Qi-nya, Danila masih mampu untuk mengendalikan kuda itu. Segera, Danila menaiki punggung kuda, kemudian tersenyum kepada Jack dan berseru. Ayo, duduk di belakangku, kali ini, aku yang akan menggendongmu. Sepertinya, ini tidak benar. Jack merasa sedikit malu, ketika dia mendengar tawaran Danila. Nyonya muda Cabelo ini tidak hanya cantik, tetapi, dia memiliki sosok yang sangat menarik. Jack sudah berusaha keras untuk menahan pikiran yang aneh-aneh, ketika dia menggendongnya kemarin. Bagaimanapun, Jack adalah seorang pria yang masih muda, tentu saja, sangat normal baginya, jika ada percikan api gairah ketika dia bersentuhan dengan gadis secantik Danila. Jika dia harus duduk di belakang Danila, di atas kuda itu sepanjang perjalanan mereka, tentu saja, dia cukup khawatir dengan gangguan dari adik kecilnya. Danila, di sisi lain, diam-diam memendam minat kepada Jack, ketika dia memperhatikan betapa malunya Jack, saat Mason memberikan kesempatan yang cukup menarik di antara keduanya. Dia memutar matanya ke arah Jack, dan dengan masam berkata, apakah kamu masih seorang laki-laki? Kamu tidak mempunyai nyali untuk melompat ke sini, aku hanya mau membawamu, karena kamu telah menggendongku kemarin. Aku mau melakukan semua ini, karena aku ingin membalas budi. Mason mencoba menahan senyum, saat dia mendengar pertengkaran keduanya. Mengapa pertengkaran itu terdengar seperti, keduanya sedang menggoda sebagai sepasang kekasih. Selain itu, dia sengaja menyiapkan satu kuda, dengan harapan bisa melihat Jack menunggang kuda bersama dengan Danila saat mereka pergi. Namun, siapa yang menyangka, Jack tidak bisa menunggang kuda. Bab 1224. Siapa bilang aku tidak cukup berani? Kamu bukanlah seekor harimau, apakah kamu pikir aku takut kepadamu? Jack melemparkan dirinya ke atas, dan duduk di punggung kuda, di belakang Danila. Namun, Jack tidak berani duduk terlalu dekat dengan Danila, dia sengaja menjauhkan diri, agar tubuh mereka tidak bersentuhan. Kita akan bertemu lagi, di kediaman keluarga utama, Tuan Muda Jack. Namun, kita harus menunggu lebih lama, mengingat kamu mungkin memerlukan waktu sekitar 1 bulan, untuk menyelesaikan semuanya. Mason melambaikan tangannya sambil tersenyum, ketika dia melihat betapa canggungnya Jack. Selamat tinggal, Tuan Muda Jack. Semua orang segera melambaikan tangan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jack. Baiklah, semuanya, kalian harus berlatih lebih keras lagi. Kalian sudah mendapatkan banyak bahan tambahan material peningkatan bela diri, setelah kita memusnahkan kelompok perampok berkuda, jadi, sebaiknya kalian meluangkan waktu untuk berlatih dengan baik, dan segera menerobos ke tingkat berikutnya. Jack menatap ke arah kerumunan, saat dia melambaikan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Kita akan pergi sekarang. Danila menarik kendali, dan dengan lembut menyenggol kuda itu dengan tumitnya. Kuda naga darah yang tinggi dan besar, mulai berlari dengan cepat. Au! Jack jatuh tepat di punggung Danila karena keterkejutannya, memeluk pinggang Danila secara refleks. Aduh! Danila segera menjerit, karena bisa merasakan pinggangnya, yang tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Jack, tersipu malu saat jantungnya berdegup kencang. Namun, dia merasa lega di dalam hati, karena kuda itu telah membawa mereka beberapa ratus meter, dari mata anggota keluarga cabang White. Betapa memalukannya, jika mereka menyaksikan adegan yang canggung itu. Jack memerah karena malu. Kuda ini berlari terlalu cepat. Jack hanya bisa mengucapkan kata-kata itu, untuk menutupi rasa malunya. Jantung Jack berdebar tak terkendali, saat dia memeluk pinggang Danila yang lembut dari belakang. Tubuh mereka saling bergesekan, saat kuda itu berlari dengan kencang.
Karena kehabisan ide dan merasa malu, Jack berusaha mengalihkan kecanggungan dengan membahas topik yang berbeda. Kuda ini memang berlari terlalu cepat. Danila telah menunggangi sebagian besar kuda naga darah ketika dia masih muda. Namun, dia berhenti berlatih menunggang kuda ketika dia tumbuh dewasa, dan sebagai gantinya, dia melatih kekuatan bertarungnya. Meskipun begitu, belum pernah sekalipun di sepanjang hidupnya, ada seorang pria yang duduk di belakangnya, sambil menunggang kuda, dengan tangan melingkari pinggangnya. Tidak pernah terpikir olehnya, hari seperti itu akan datang juga. Jantungnya berdegup kencang, sehingga tulang rusuknya, seolah-olah seperti ingin melompat keluar dari dadanya, pada saat itu. Yang bisa dilakukan Danila hanyalah bersikap normal, dan berbicara seperti biasa. Dengan dada Jack menempel di punggungnya, dia merasa jauh lebih gemetar daripada ketika Jack menggendongnya. Tak lama kemudian, Jack menyadari sesuatu dengan cepat mengingatkan Danila. Tidak, kita salah jalan, kita seharusnya belok ke kanan. Yah, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak tahu, di mana keluarga cabangmu selanjutnya berada. Tidak tahu kemana harus pergi, Danila hanya tahu untuk terus melaju dengan cepat, dan benar-benar lupa untuk bertanya kepada Jack, arah mana yang harus mereka tuju. Ada keluarga afiliasi kecil, yang bergantung kepada keluarga kita di sana. Meskipun mereka bukan anggota keluarga cabang White, mereka telah memperlakukan keluarga White dengan baik. Mereka selalu menyerahkan materi, berdasarkan persentase yang diminta. Kita tidak boleh meninggalkan salah satu dari keluarga afiliasi ini, ketika kita memilih generasi muda mereka, untuk bergabung dengan keluarga utama. Kita tidak bisa mengecewakan mereka, kan? Jack tersenyum dan berbicara. Bab 1225. Tidak, kita tidak boleh mengecewakan mereka. Sepertinya, kamu benar-benar memikirkan orang lain. Kamu akan menjadi kepala keluarga yang baik, jika orang sepertimu menjadi kepala keluarga. Danila berkata dengan lembut. Namun, posisi kepala keluarga, biasanya akan diwarisi oleh putra kepala keluarga. Jika ayahmu bukan kepala keluarga, kamu tidak akan mewarisi gelar kepala keluarga di masa depan, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Perkataan Danila membuat Jack lengah. Danila jelas tahu, Jack adalah salah satu tuan muda dari keluarga utama White. Dia mungkin putra seorang penatua, atau seorang patronum, yang sedang menjalankan tugas untuk keluarga utama. Apa yang tidak Danila ketahui adalah, Jack memang putra kepala keluarga White, dan pewaris sah keluarga utama. Jack tersenyum malu, kemudian berkata kepada Danila. Aku tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Mengingat ini adalah pertama kalinya Jack menunggang kuda, dan dengan kuda yang begitu lincah dan cepat, dia khawatir akan jatuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersikap acuh tak acuh, dan meletakkan tangannya di pinggang Danila. Dia sengaja berbasa-basi dengan Danila sepanjang perjalanan, dengan harapan bisa meredakan suasana yang canggung ini. Kamu benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala keluarga, kamu orang yang cukup istimewa. Danila semakin tertarik untuk mengenal Jack selama perjalanan mereka, dan dia menyadari, pria ini jelas berbeda dari pria lain, yang pernah dia temui selama ini. Namun, Danila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, setelah mereka berkuda selama beberapa waktu. Dia merasa, ada sesuatu yang janggal dengan identitas Jack. Segera, mereka berdua tiba di pintu masuk sebuah desa kecil. Baik Jack dan Danila segera turun dari kuda, tepat setelah mereka memasuki desa tersebut. Danila segera mengikat kuda itu di bawah pohon besar, tidak jauh dari tempat mereka berada, sebelum dia berjalan kembali kepada Jack. Nah, bagaimana pengalaman pertamamu dengan menunggang kuda? Danila bertanya kepada Jack, dalam upaya untuk meredakan suasana canggung. Namun, dia baru menyadari beberapa saat kemudian, betapa salahnya dia mengucapkan pertanyaan itu. Apakah dia baru saja bertanya kepada Jack, bagaimana perasaannya? Untuk membubarkan ketegangan, Jack dengan santai menjawab. Ini pertama kalinya aku menunggang kuda, awalnya aku merasa gugup, tapi segera setelah itu menjadi lebih menarik. Jack memperhatikan bahwa, wajah Danila menjadi merah padam, setelah dia berbicara. Baiklah, ayo kita masuk. Tingkah laku Jack membuat Danila merasa bingung. Pria ini dengan terang-terangan mengatakan itu, menarik. Bagaimana tidak menarik, ketika Jack memegangi pinggangnya selama perjalanan. Jack mungkin menyukainya, tetapi, dia menolak untuk mengakuinya. Wajah Danila semakin merah, ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Jack hanya bisa terdiam, karena dia menyadari bahwa, gadis cantik ini telah salah paham kepadanya. Namun, dia tidak tahu, bagaimana harus menjelaskan dirinya. Tidak lama setelah mereka berjalan memasuki desa, dua pria yang menjaga pintu masuk desa, berjalan ke arah mereka dan berbicara. Salam, siapakah kalian berdua?
Jack tersenyum ringan, kemudian menjawab, aku dari keluarga utama White. Tolong minta kepala keluarga kalian untuk keluar. Seseorang dari keluarga utama White. Salah satu dari mereka tercengang, karena mereka belum pernah melihat Jack sebelumnya. Mereka tampak ragu-ragu, tetapi tetap mengangguk, sebelum masuk untuk membuat laporan. Segera, kepala keluarga afiliasi ini keluar dengan beberapa orang, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan, ketika dia melihat bahwa itu adalah Jack. Dia dengan cepat membawa orang-orangnya dan menyapa keduanya. Salam, Tuan Muda Jack. Tuan Muda Jack, ini adalah Tuan Muda Jack. Banyak dari anggota keluarga kecil ini, belum pernah bertemu dengan Jack, meskipun mereka telah mendengar tentang hal-hal yang telah terjadi di keluarga utama, setelah kepala keluarga mereka kembali. Ketika mereka melihat orang yang berada di depan mereka adalah Jack, mereka semua sangat bersemangat. Salam, Tuan Muda Jack. Semua orang langsung memberi hormat kepadanya.